Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anakku kelas 1? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Jangan lupa ngaji dan sholat di rumah. Tetap dibiasakan, insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran PAI bersama Pak Taufik di video ini. Nah, ini ada buku PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang biasa kalian baca di rumah. Nah, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Nah, minggu kemarin kita belajar pelajaran 9 tentang sholat dan ngaji ya, tentang sholat dan membaca Al-Quran atau mengaji di sekitar rumah. Nah, orang yang sholat dan ngajinya sudah baik, sudah benar, maka insya Allah akan semakin baik hidupnya, semakin baik perilakunya, semakin baik juga akhlaknya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari materi ini nih, pelajaran 10 tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu tentang berkata yang baik ya. Nah, Allah perintahkan kita berkata yang baik. Ini ada di halaman 61 di buku PAI. Allah perintahkan kita berkata baik, sopan dan santun. Nah, berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Ini ada contoh seorang guru dan ada anak laki-laki dan perempuan ya yang sedang berbicara di depan kelas. Nah, berkata yang baik ini adalah ciri orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam dan orang yang beriman, maka harus berkata dengan baik ya. Setiap perkataan yang baik maka itu adalah dari hati yang baik ya. Nah, sekarang Pak Taufik di sini ada salah satu contoh tentang berkata yang baik ya, perkataan baik atau disebut kalimat thayyibah, ucapan baik. Nah, ucapan baik ini harus kita lakukan bukan hanya kepada orang tua, kepada guru, tapi juga kepada teman, kepada adik ataupun kakak ya, kepada setiap orang kita usahakan untuk berkata yang baik ya. Hari ini mungkin banyak kita dengar di sekitar kita ya, ada ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kasar, yang menghina orang lain ya, maka itu ucapan yang sebaiknya jangan sampai kita tiru ya, jangan sampai kita, apalagi kalau menjadi kebiasaan sehari-hari ya, karena bibir kita ini titipan dari Allah, harus digunakan dengan baik. Ini ada salah satu contoh kalimat thayyibah yang sangat bagus kita pelajari dan kita praktekkan ya, mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Ini ada nomor 1, dimulai dengan bismillah. Nah, bismillah artinya bismillah itu dengan menyebut nama Allah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim ketika memulai sesuatu ya. Dengan kalau kita memulai sesuatu dengan menyebut basmalah terlebih dahulu, insya Allah akan bernilai pahala dan insya Allah akan selalu mengingat Allah ketika memulai sesuatu tersebut ya. Kemudian yang kedua ada alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini kita lakukan ketika sedang atau telah menyelesaikan sesuatu. Misalnya tadi mau belajar nyebut bismillah, ketika selesai belajar kita menyebut alhamdulillah. Misalnya hari ini mau mencuci, misalkan dalam hati bismillah mau mencuci, setelah selesai cucian, selesai belajar, selesai bantu beres-beres misalnya, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga ada masya Allah atau subhanallah. Nah, artinya atas atau dengan kehendak Allah atau maha suci Allah. Ini diucapkan ketika takjub atau kagum terhadap ciptaan Allah. Misalnya melihat pemandangan yang indah ya, melihat bintang-bintang, melihat matahari, melihat bulan, melihat pemandangan gunung, hutan, binatang yang bagus, misalnya ciptaan Allah, maka kita ucapkan masya Allah. Misalnya wah alhamdulillah nih lihat bunga
bagus sekali bunganya misalnya, maka kita ucapkan Masya Allah ya sambil memuji penciptanya. Lalu yang keempat ada Assalamualaikum. Ya, ini sering kita dengar ya. Semoga keselamatan ada padamu. Atau Assalamualaikum tuh semoga kedamaian ada padamu. Nah, ini ketika bertemu orang, salam kita ya. Bertemu siapapun, kita mulai dengan Assalamualaikum dan dijawab dengan Waalaikumsalam. Nah, usahakan nih kalau kita mau nyamper teman misalnya, mau ngajak teman main ke rumahnya, kita panggil dulu Assalamualaikum misalnya ya ke teman kitanya. Lalu yang kelima ada astagfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Ini diucapkan ketika berbuat kesalahan. Misalnya tidak sedang hilaf atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang salah, kita menyesal sambil mengucapkan astagfirullah hal azim lengkapnya. Yang keenam insya Allah, artinya semoga Allah mengizinkan. Dan ini ketika berjanji, misalnya janjian nanti sore main yuk, ya insya Allah. Misalnya nanti sore nanti maghrib mengaji yuk, ya insya Allah. Jawabnya seperti itu. Lalu yang terakhir kalimat thayyibah ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pun sering kalian dengarkan ya, artinya segalanya berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini diucapkan ketika mendapatkan musibah ya, musibahnya bisa misalnya mendengarkan kematian atau ada orang yang sedang mengalami kesulitan misalnya, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita ucapkan sebagai pengingat bahwa setiap hal itu pasti berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, itu dia kalimat thayyibah atau ucapan baik yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang paling penting bisa diamalkan atau dibiasakan ya. Misalnya sebelum memulai apapun yang baik maka diucapkan dengan bismillah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, ada assalamualaikum, ada astagfirullah, insya Allah, innalillahi wa innalillahi rojiun. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, itu saja yang Pak Taufik sampaikan di pelajaran hari ini. Kita belajar tentang berkata yang baik ya. Akhir-akhir ini banyak anak-anak yang perkataannya kasar, perkataannya tidak baik. Yuk kita biasakan sedari kecil. Kalau misalnya dari kecil sering mengucapkan kata-kata ini dengan baik, insya Allah sampai dewasa bisa menjadi kebiasaan ya. Sering mengucapkan ucapan yang baik, karena kita pun pasti lebih senang kalau punya teman atau berdekatan dengan orang yang ucapannya baik ya, pasti akan lebih tenang, lebih senang dibandingkan berdekatan atau berbicara dengan orang yang ucapannya tidak baik ya, apalagi ucapannya kasar atau menghina orang lain. Nah, itu saja yang Sahabat Taufik sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.